Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang pertama dan yang paling utama, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semuanya sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa masih melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang berkah ini. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa di mana saja berada, serta kaum muslimin, kaum muslimat, anak-anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, Ustadz Alam kembali hadir di video singkat ini dalam acara Tausiah Ramadan yang berjudul Penyebab Runtuhnya Peradaban Islam. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Runtuhnya peradaban agama Islam itu adalah disebabkan ada beberapa faktor yang berasal dari diri kaum muslimin itu sendiri dan yang berasal dari luar agama Islam itu sendiri. Anak-anak semuanya, di sini ada beberapa faktor yang penyebab runtuhnya peradaban agama Islam. Yang pertama adalah umat Islam mulai meninggalkan ajaran Islam itu sendiri. Anak-anak yang berbahagia, kalau kita meninggalkan, kalau kita menjauhkan diri kita dari peradaban agama Islam, kita akan menjadi hancur. Kita akan menjadi sengsara. Karena ajaran agama Islam itu yang sangat mulia, yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai muslim dan muslimat. Sebagaimana satu hewan yang keluar dari peradabannya, contohnya ikan keluar dari air, ikan keluar dari sungai, dia akan mati. Kita letakkan dia di daratan karena dia hidup di sungai, di air, maka kita keluarkan dari sana, dia akan menjadi mati, dia akan menjadi sengsara. Begitu pula dengan cacing. Kalau cacing itu kita keluar dari tanah, kita letakkan dia di daratan, sementara letaknya di tanah, dia akan menjadi mati dan menjadi hancur akan santapan makhluk-makhluk yang lain. Begitulah kita anak-anak semuanya. Kalau kita meninggalkan ajaran agama yang paling bagus ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan menjadi sengsara. Kita akan menjadi gorotan orang lain, akan incaran orang lain agar kita memasuki agama-agama mereka. Bahwasanya kita ini akan dipengaruhi terus oleh agama-agama yang lain. Mereka tidak pernah sayang, tidak pernah senang kepada kita semuanya. Sehingga kita mengikuti millah mereka, agama mereka. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang Ustaz bacakan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kul inna hudallahi huwal huda. Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm.
Ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, walan tardo, dan tidak akan pernah kita disenangi, diridhoi daripada orang-orang Yahudi atau Nasrani, sehingga kita memasuki milah mereka, agama mereka. Kapan mereka senang kepada kita? Kita meninggalkan ajaran agama kita sendiri, masuk kita ke milah mereka, ke agama mereka sendiri. Begitulah dahsyatnya visi dan misi non-Islam terhadap kita. Mereka tidak pernah senang kepada kita. Anak-anak semuanya, kita jelas mendengarkan di dalam Al-Quran ini, kalau kita tidak memasuki agama mereka, kita akan menjadi sorotan mereka, ajakan mereka biar kita menjadi orang-orang yang sesat. Untuk itu anak-anak semuanya, kita harus menyiapkan diri kita agar kita kuat imannya, kuat untuk mempelajari agama Islam, biar kita tidak mudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan mereka terhadap kita sebagai generasi-generasi Islam. Kemudian pengaruh yang kedua adalah larut dalam kesenangan dunia. Sekarang mereka, kita sebagai umat Islam harus menyadarkan diri. Kita harus mengakui diri kita sendiri. Kita ini sudah larut dalam kesenangan dunia. Kadang-kadang dengan kesenangan dunia, kita meninggalkan ajaran agama Islam. Kita lupa bahwasanya akhirat ada. Kita menganggap bahwasanya dunia lah kita sebagai tempat bersenang-senang yang selama-lamanya. Padahal tidak. Kemudian, yang ketiga, umat Islam sudah membangga-banggakan hartanya. Padahal di dalam agama Islam kita tidak boleh membangga-banggakan harta yang kita dapatkan, harta yang kita miliki. Karena itu hanya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sebagai ujian apakah kita masih tetap istiqomah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kepada kita harta, Allah berikan kepada kita titipan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini adalah cambukan untuk kita generasi Islam. Kita harus bangkit dan harus menyadarkan diri kita sendiri agar kita tidak bisa diajak oleh non-Islam untuk mempengaruhi keinginan-keinginan mereka terhadap kita. Kalau kita menjadi imannya yang lemah, akan mudah mereka untuk memasukkan kita ke dalam ajaran-ajaran mereka, kita akan meninggalkan ajaran agama kita sendiri. Insya Allah anak-anak semuanya, dalam video singkat ini ada bermanfaat untuk kita semuanya. Kita generasi Islam, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Tuntutlah agama Islam. Tuntutlah belajar agama agar kita tidak terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang tidak Islam. Sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.